Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Hidayat dan kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara mengecek validasi data di IBM SPSS. Oke, langsung saja. Untuk pertama-tama kita perlu datanya saya ambil dari latihan minggu lalu, minggu pertama latihan ini. Dan kebetulan saya juga sudah menginputkan data ini ke IBM seperti ini. Setelah saya inputkan, kita langsung melakukan analisis data yang pertama, yaitu menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Masuk ke analyze, lalu pilih non-parametric test, habis itu legacy dialog dan one sample KS. Kita klik dan ini uji jarak sensornya dimasukkan ke tes variabel, normalnya dicentang, situ oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita simpan dulu hasil ini untuk sementara. Kita lanjut dulu ke uji variabel yang kedua. Nah, untuk menguji yang dengan cara yang kedua ini kita perlu membuat satu variabel lagi dengan nama, saya beri nama misalnya kelompok. Nah, kelompok ini isinya numerik, desimalnya kita kosongkan dulu, value nya 0, 0, terus measure-nya kita isi scale, line-nya center. Nah, tujuannya dibikin kelompok ini untuk memisahkan data menjadi dua. Jadi seperti ini, saya contohkan. Nah, tujuannya dibikin kelompok ini itu kita pisahkan data menjadi dua dengan cara kita ketik 1, 1, 1, 1, 1. Nah, dengan cara ini kan data yang ada di sini uji jarak sensor kan nanti terbagi menjadi dua. Ada yang masuk ke kelompok 1, ada yang masuk ke kelompok 2. Itu maksud saya. Nah, setelah dikelompokkan, langkah berikutnya kita masuk ke analyze, lalu descriptive statistic, habis itu explore. Nah, ini uji jarak sensor, kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kelompok tadi yang baru kita buat kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita pilih plot dan pastikan semuanya di uncentang, ininya non, ininya tidak dicentang semua, dan speed versus level with Levin test ini dipilih power estimation, pilih power estimation. Setelah itu klik continue, lalu oke. Nah, oke, datanya sudah keluar. Nah, ini adalah tes validasi data variabel yang kita inputkan ke dalam SPSS. Nah, menurut tes Kolmogorov-Smirnov, nah dari tes ini menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,27. Nah,
Jadi kesimpulannya menurut tes ini, menurut hasil dari tes Kolmogorov-Smirnov, kesimpulannya adalah dari data yang kita inputkan itu menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,27 dan nilai ini lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu tabel yang kita masukkan, data yang kita masukkan itu termasuk dalam distribusi normal karena nilai dari signifikan ini lebih dari 0,05. Nah, setelah dites di yang pertama, kita masuk ke tes yang kedua, yaitu tes menggunakan homogeneity. Nah, di dalam tes ini kita menghasilkan nilai signifikan yang berbeda-beda, ada yang 0,76, ada yang 0,84, dan sesuai dengan tadi persamaan tadi bahwa jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tabel ini termasuk ke dalam distribusi normal. Data yang kita masukkan itu termasuk dalam distribusi normal. Jadi kesimpulannya adalah nilai dari data variabel yang kita masukkan memiliki nilai signifikan sebesar 0,076 dan 0,084. Nah, dari kedua hasil ini itu sudah melebihi batas dari homogeneity, batas dari batas dari ketetapan ini Kolmogorov-Smirnov, yaitu sebesar 0,05. Nah, 0,07 ini kan lebih dari 0,05, terus 0,08 juga lebih dari 0,05. Jadi secara otomatis data yang kita inputkan itu termasuk dalam distribusi normal. Bisa dilihat juga di tabel sini datanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.